Aku tahu banyak orang akan menghakimiku, mengutukku, menilai bahwa apa yang kulakukan adalah dosa besar. Tapi bagaimana jika hatimu yang lama kering tiba-tiba disiram setetes air? Air itu mungkin keruh, beracun bahkan, tapi ia membuatmu hidup kembali. Dengarkan ceritaku sebelum kau mengutukku. Siapa tahu ada serpihan dirimu di sini. Cerita ini bukan pembenaran, ini adalah pengakuan dosa. Namaku Ratna, 48 tahun. 5 tahun aku menjanda setelah kematian suamiku, Pak Dharma, yang meninggalkan warisan melimpah. Rumah besar di kawasan elit, mobil mewah, tabungan tak habis 7 turunan. Tapi semua itu hanya tembok emas, penjara sepi yang tak pernah usai. Di rumah ini, aku seperti bayangan yang berjalan tanpa arah. Aku hanya punya satu alasan untuk bertahan hidup. Anakku, Nadia, gadis pintar, cantik, berpendidikan tinggi. Ketika Nadia menikah dengan seorang pemuda sederhana bernama Adrian, aku merasa lega. Pemuda ini tampak tulus, sopan, penuh semangat. Karena itulah aku mengajak mereka tinggal di rumahku. Rumah yang terlalu besar untukku seorang diri. Kupikir, dengan tinggal bersama, aku akan punya keluarga baru yang mengisi kesepianku. Hari-hari pertama semuanya normal. Nadia sibuk bekerja sebagai pengacara di firma ternama. Adrian seorang desainer grafis lepas yang sering bekerja di rumah. Aku sering hanya berdua dengannya. Awalnya seperti ibu dan anak. Dia membantuku membawa belanjaan, memperbaiki lampu, atau sekadar menemaniku menonton TV. Semua terasa wajar. Sampai hari itu. Sore itu, hujan baru reda. Nadia sedang pergi reuni SMA. Aku baru pulang dari perjalanan bisnis keluarga. Tubuhku lelah, kepalaku berat. Aku naik ke kamar, mengenakan gaun tidur sutra krem, hadiah dari Nadia. Adrian libur kerja. Seingatku dia di ruang kerja membaca buku. Aku berbaring, setengah sadar, setengah tidur. Lalu aku merasakan sesuatu. Kehadiran. Sunyi. Langkah pelan memasuki kamarku. Jantungku berdetak pelan, tapi terasa seperti bom waktu. Aku pura-pura tidur. Tidak tahu kenapa. Langkah itu mendekat. Suara napas Adrian terdengar jelas di telingaku. Lalu selimutku bergeser sedikit. Tangan itu tangan yang selama ini hanya ku genggam saat memberi restu menyentuh ujung rambutku. Lembut. Seolah takut merusak sesuatu. Dalam gelap mataku yang terpejam, rasa yang telah mati bertahun-tahun tiba-tiba hidup kembali. Kehangatan yang kulupakan. Perasaan dilihat sebagai orang yang dikagumi, bukan sekadar seorang yang biasa saja. Sebuah perasaan yang seharusnya kutolak, tapi aku hanya terdiam. Dalam diriku ada pergolakan. Satu sisi, aku ingin berhenti. Sisi lain berbisik, aku merindukan ini. Aku membuka mata. Terlambat. Tatapan Adrian mendekap hangat. Dia tidak bersalah. Dia haus kasih sayang. Sama seperti diriku. Malam itu kami tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang benar-benar terjadi secara fisik, hanya pelukan. Tapi pelukan itu seperti menyalakan api yang tidak bisa dipadamkan. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Obrolan kami lebih dalam. Dia menemaniku ke pasar, bahkan duduk di dapur menemaniku mengiris bawang. Hal-hal kecil yang tidak pernah dilakukan Nadia. Hal-hal kecil yang membuatku merasa hidup lagi. Tapi setiap kebahagiaan yang terlarang membawa bayangan gelapnya sendiri. Aku menjadi lebih ceria. Nadia bahkan pernah berkata, "Mama kok sekarang sering senyum?" Aku hanya menjawab, "Iya dong, Mama nggak kesepian lagi." Senyumku palsu. Hatiku gemetar setiap kali memikirkan apa yang kami lakukan. Aku tahu ini api yang siap membakar rumahku. Aku tahu suatu hari api ini akan ketahuan. Dan hari itu datang. Sore itu aku menyiram tanaman di taman. Nadia pulang lebih awal. Senyumnya datar. Matanya penuh curiga. Malamnya, di ruang keluarga, ia duduk di hadapan kami, seperti hakim siap menjatuhkan vonis. Aku tahu ada yang aneh. Katanya pelan. "Mama dan Adrian, kalian pikir aku buta?" Aku lihat bagaimana kalian saling memandang. Aku cek ponsel Adrian, nomor yang paling sering dihubungi tengah malam. Nomor Mama. Rasanya dunia berhenti berputar. Adrian menunduk, wajahnya pucat. Aku pun tak sanggup bicara. Nadia menatap kami dengan mata berkaca-kaca,
Air matanya jatuh perlahan. Kalian punya hubungan ya? Hubungan yang seharusnya tak ada. Suaranya pecah, hampir histeris. Aku mencoba mendekatinya. Nadia, nak, mama salah. Suaraku lirih. Tapi dia hanya tersenyum getir. Jangan bohong lagi. Kalian mengkhianati aku. Aku ini anak mama. Aku ini istri Adrian. Tangisnya pecah. Malam itu aku dan Adrian duduk di ruang keluarga. Hanya suara hujan dan tangisan Nadia terdengar dari balik pintu. Kami berdua seperti orang asing yang terjebak dalam kesalahan yang sama. Bandel, bisik Adrian dengan suara bergetar. Kita harus mengakhiri ini. Aku mencintai Nadia. Aku tidak mau menyakitinya lagi. Hatiku terasa tertusuk. Tapi aku tahu dia benar. Aku harus mundur. Aku harus melepaskan. Meski itu berarti kembali sendirian. Keesokan paginya, aku memutuskan pergi. Aku kembali ke rumah lama di kampung, meninggalkan rumah besar itu, meninggalkan Adrian, meninggalkan Nadia. Air mata kami jatuh, tapi aku tetap melangkah. Dari balik kaca mobil, kulihat Adrian memeluk Nadia yang menangis. Pemandangan itu menghancurkan sekaligus melegakan. Aku tahu aku sudah memilih jalan yang benar. Bertahun-tahun kemudian, aku hidup dalam kesepian yang kupeluk sebagai penebusan. Sampai suatu hari, telepon berdering. Suara Nadia di ujung sana terdengar bahagia. Mama, aku hamil. 3 bulan, air mataku jatuh. Tangisan bahagia bercampur sedih. Kami ingin memberi nama anak kami Ratna Lestari. Nama Mama. Katanya, aku tak bisa berkata apa-apa. Aku tahu, di balik nama itu, ada pengampunan. Ada cinta yang tak pernah hilang, meski kami pernah hancur. Ada keluarga yang, meski retak, masih bisa berdiri lagi. Dan untuk kalian yang mendengar kisah ini, jangan pernah biarkan kesepian menyeretmu ke jalan gelap. Kejujuran mungkin menyakitkan, tapi rahasia bisa membunuh perlahan. Terkadang, untuk mencintai, kita harus berani melepaskan. Ini bukan kisah pembenaran, ini adalah pengingat